Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Silahkan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan bagian ketiga. Adapun materi esensial yang akan dibahas dalam video ini adalah perantara penyerbukan, penyebaran biji, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, serta perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian penyerbukan. 2. Menyebutkan contoh-contoh perantara penyerbukan bunga yang membantu proses penyerbukan. 3. Menjelaskan pengertian pembuahan pada tumbuhan. 4. Menyebutkan contoh-contoh perantara yang membantu penyebaran biji pada tumbuhan. 5. Menjelaskan beberapa teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Dan 6. Menjelaskan siklus perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Baiklah, untuk mengawali pembahasan slide-slide pada video ini akan saya tampilkan terlebih dahulu video berikut ini. Nah, video tersebut mengawali kita dalam membahas tentang pengertian penyerbukan. Pengertian penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Adapun contoh-contoh perantara penyerbukan bunga yang membantu proses penyerbukan tersebut yaitu 1. Anemogami. Perantaranya adalah angin, bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan serta tidak menghasilkan nektar. Contohnya adalah bunga pada padi dan jagung yang penyerbukannya dengan perantara angin ini. Nomor kedua, entomogami. Perantara serangga, ciri bunganya adalah berwarna menarik, serbuk sari yang dihasilkan lengket, memiliki nektar. Contoh bunga matahari dan Zinnia elegans serta Mirabilis jalapa. Nomor 3, ornitogami. Perantaranya adalah burung. Ciri bunganya berukuran besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Misalnya pada bunga cangkring atau dadap atau Erythrina variegata. Ini adalah contoh bunga cangkring. Bisa juga yaitu dengan burung kolibri yang sedang menghisap madu ini bisa juga membantu proses penyerbukan. Nomor 4, Chiropterogami, yaitu dengan perantara kelelawar. Ciri bunganya adalah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari, misalnya yaitu tanaman kaktus. Nomor 5, Anthropogami, dengan perantara manusia. Ciri bunganya biasanya merupakan bunga yang berumah dua, artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri, misalnya pada bunga vanili dan anggrek. Baiklah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas tentang pengertian pembuahan pada tumbuhan. Pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda, yaitu inti sperma 1 membuahi inti sel telur menghasilkan sigot, dan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm. Sedangkan pada Gymnospermae hanya terjadi pembuahan tunggal, yaitu inti sperma membuahi inti sel telur menghasilkan sigot. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita lanjutkan untuk membahas
biji pada tumbuhan. Jadi para siswa dan pemirsa, setelah terjadi proses penyerbukan dilanjutkan pembuahan, maka bakal biji akan menjadi biji dan bakal buah menjadi buah. Biji inilah yang nantinya akan menyebar, menghasilkan tumbuhan-tumbuhan baru. Bagaimana proses penyebaran biji? Bisa nomor 1, anemokori, yaitu dengan perantara angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Nomor 2, hidrokori, yaitu dengan perantara air. Contoh kelapa dapat mengapung di air karena sabut buah kelapa memiliki banyak rongga udara. Coba perhatikan video berikut ini. Siswa dan pemirsa, marilah kita lanjutkan nomor 3, yaitu zookori, yaitu dengan perantara hewan. Penyebaran biji bisa dilakukan oleh serangga, contohnya pada biji wijen dan tembakau, ini disebut entomokori. Chiropterokori, penyebaran bijinya dengan perantara kelelawar, contohnya jambu biji dan pepaya. Ornitokori, penyebaran bijinya dengan perantara burung, contohnya adalah biji pohon beringin. Mamokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia, contohnya hewan luwak yang bisa membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Nomor 4, antropokori, yaitu penyebarannya dengan perantara manusia, bisa dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau dengan sengaja, memang manusia tersebut menyebarkan biji-bijian untuk keperluan membudidayakan tanaman tersebut, misalnya pada padi dan kelapa. Kalau tidak sengaja, misalnya biji menempel pada pakaian, karena biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian, misalnya pada biji rumput-rumputan. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas beberapa teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Satu adalah hidroponik, yaitu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Contohnya adalah penanaman sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada. Nomor 2, vertikultur, yaitu teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman tersebut. Nomor 3, kultur jaringan, yaitu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Ini adalah skemanya. Misalnya ini adalah tumbuhan, diambil bagian tumbuhannya yang disebut sebagai explant. Explant ditumbuhkan pada medium kultur, kemudian akan tumbuh menjadi kalus, selanjutnya menjadi embrio dan menghasilkan planlet seperti tumbuhan kecil ini. Selanjutnya akan dikembangkan dalam proses pembibitan berikutnya. Para pemirsa dan siswa yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan siklus perkembangbiakan tumbuhan baku. Kita mulai dari gambar ini adalah gambar tumbuhan baku atau sebagai sporofit dewasa. Di bagian daun bagian bawah biasanya ada banyak spora yang terkumpul di situ, disebut sebagai sorus. Di dalam sorus itulah terdapat kotak-kotak spora yang berisi spora. Apabila jatuh di tempat yang cocok, spora tersebut akan tumbuh menjadi protalium. Selanjutnya protalium akan membentuk antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan zat telur. Dan apabila terjadi fertilisasi akan menghasilkan sigot. Berikutnya sigot akan tumbuh menjadi sporofit muda.
Sebagian siklus hidup tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Spora tumbuh menjadi protalium, protalium menghasilkan antheridium dan archegonium, antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan sel telur. Apabila terjadi fertilisasi akan menghasilkan sigot, kemudian sigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku, kemudian tumbuhan paku tersebut akan menghasilkan sporanium, selanjutnya sporanium akan menghasilkan spora dan seterusnya. Nah, pada bagian ini dapat kita ketahui bahwa dalam satu siklus hidup tumbuhan paku itu ada fase proses perkembangbiakan secara generatif karena adanya peleburan antara sperma dan sel telur. Ada juga yang vegetatif, yaitu tumbuhnya sporanium, spora dan menjadi protalium. Sehingga dalam satu siklus hidup terdapat siklus reproduksi secara generatif dan vegetatif secara bergantian, maka disebut sebagai metagenesis atau pergiliran keturunan. Bisa juga pergiliran keturunan dikatakan bahwa dalam satu siklus hidup terdapat fase gametofit dan fase sporofit secara bergantian. Para siswa dan pemirsa, kita lanjutkan siklus perkembangbiakan tumbuhan lumut. Kita awali penjelasannya dari gambar ini, yaitu gambar sporofit dewasa. Maksudnya di situ adalah kotak spora yang menghasilkan spora. Apabila jatuh di tempat yang cocok, spora tersebut akan menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan lumut tersebut akan membentuk antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Apabila terjadi fertilisasi, pertemuan sperma dan sel telur akan menghasilkan sigot. Nah, sigot ini nanti akan tumbuh menjadi sporofit muda. Kita perjelas dengan bahkan siklus hidup tumbuhan lumut sebagai berikut. Spora tumbuh menjadi protonema, protonema menjadi tumbuhan lumut menghasilkan antheridium yang menghasilkan spera, dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Apabila terjadi fertilisasi akan menghasilkan sigot dan sigot akan berkembang menjadi sporanium. Demikian para siswa dan pemirsa yang berbahagia, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada tayangan video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.